Halo teman-teman, saya Todd Loven. Terima kasih sudah menyimak siaran ini. Saya nggak sabar untuk membahas firman Tuhan dan memasukkan firman itu ke dalam hidup Anda. Terakhir kali kita membahas tentang memerintah dalam hidup sebagai seorang raja. Dan kita akan melanjutkan pengajaran khusus ini, dan saya percaya ini akan menjadi dorongan bagi Anda, bagi iman Anda, dan bagi perjalanan Anda bersama Tuhan. Nah, terakhir kali kita bersama, saya sudah menunjukkan beberapa hal. Pertama-tama, izinkan saya membawa Anda mengikuti perkembangannya. Saya ingin Anda menyadari, menurut kesaksian firman Tuhan, bahwa Anda bukan lagi seorang pendosa jika Anda sudah lahir baru. Karena itu, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama udah berlalu, dan sekarang yang baru udah datang. Ketika Paulus menulis suratnya kepada orang-orang yang tinggal di Roma, ia menunjukkannya kepada orang-orang kudus yang hidup di Roma, yang disebut orang kudus, sesuai dengan Roma pasal 1 ayat 7. Dan jika Anda ada di dalam Kristus saat ini, maka Anda telah diselamatkan. Jika Anda telah diselamatkan, Anda telah keluar dari kegelapan dan telah dipindahkan ke dalam terang, ke dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Dulu Anda tersesat, tapi sekarang Anda telah ditemuin. Dulu kamu adalah seorang pendosa, tapi sekarang kamu telah diselamatkan oleh anugerahnya. Jika kamu telah diselamatkan oleh anugerah Allah, maka kamu, saudaraku, adalah milik Tuhan. Kamu udah benar di hadapan Allah, sebaik yang pernah kamu bisa. Lalu kita melihat Yesaya pasal 54, dan kami akan mengajak perhatianmu ke sana sekali lagi. Yesaya 54 ayat 14. Inilah yang dikatakannya, dalam kebenaranlah engkau akan ditegakkan. Engkau akan jauh dari penindasan, sebab engkau tidak akan takut. Dan jauh dari ketakutan, sebab itu tidak akan mendekatimu. Lalu mari turun bersamaku ke ayat 17. Ini juga sama tinting. Dikatakan bahwa tidak ada senjata yang dibuat melawanmu akan berhasil. Dan setiap lidah yang bangkit melawanmu untuk menghakimi akan kau hukum. Sebab inilah warisan para hamba Tuhan, dan kebenaran mereka berasal dariku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, Tuhan berkata bahwa kebenaranmu berasal darinya. Itu bukan sesuatu yang kamu peroleh, kamu usahakan, atau kamu layak dapatkan, melainkan itu datang dari atas. Sekarang, izinkan saya menjelaskan istilah ketika kita membicarakan kata kebenaran. Kebenaran secara sederhana berarti kemampuan untuk berdiri di hadapan Bapa tanpa rasa bersalah, rendah diri, atau terhukum. Itu berarti bebas dari ketidakcukupan, bebas dari ketakutan. Itu berarti dibenarin, seolah-olah aku tidak pernah berbuat dosa seumur hidupku. Itu berarti diperdamaikan dengan Tuhan. Dan Alkitab menyatakan dalam ayat 14 bahwa dalam kebenaran kamu akan diteguhkan. Dan sebagai hasilnya kamu akan jauh dari penindasan. Kata penindasan berarti menjalankan kendali keras atas dirimu. Ini jelas menggambarkan musuh kita, lawan kita, yaitu iblis. Dia seneng banget jalanin kendali keras atas orang-orang kudus Tuhan. Tapi, temanku, selama kamu diteguhkan dalam kebenaran, Alkitab berkata, kamu akan jauh dari penindasan. Penyakit dan kelemahan tidak akan lagi berkuasa atasmu. Sebaliknya, kamu yang akan berkuasa atasnya. Ketakutan, keputusasaan, kemiskinan, kesepian, dosa, dan godaan tidak akan lagi menguasai hidupmu. Melainkan kamu yang akan berkuasa atas semuanya itu. Kamu tidak akan lagi menjalani hidup di level yang sama dengan orang yang tidak percaya, yang hidupnya selalu kalah, yang hidupnya penuh keputusasaan. Melainkan kamu akan berjalan dalam kemenangan setiap hari dalam hidupmu. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sudah membahas tentang memerintah dalam hidup seperti seorang raja. Dan untuk melakukannya, kamu harus tahu siapa dirimu di dalam Kristus, apa yang kamu miliki di dalam Kristus, dan apa yang bisa kamu lakukan di dalam Kristus. Agar hal ini bisa terjadi, kamu harus teguh dalam kebenaran. Ingat, ini adalah kemampuan untuk berdiri di hadapan Bapa tanpa rasa bersalah, dosa, dan ketidaklayakan, rasa rendah diri, atau penghukuman. Jujur aja, tidak ada yang akan tertarik untuk datang ke hadirat Tuhan. Jika setiap kali kita berada di ruang takhta, yang kita temui hanyalah kekecewaan, penolakan, perasaan tidak layak, penghukuman, dan dosa.
Lihat, ini jelas tidak akan menarik sama sekali. Dan bagi orang percaya yang ingin menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, jika ini adalah pengalaman yang mereka alami setiap kali mereka datang ke hadirat Tuhan, ya puji Tuhan untuk Yesus. Disinilah kita berhenti terakhir kali. Kita tadi membahas kitab Roma pasal 4. Saya ingin mengajak Anda memperhatikan hal itu sekali lagi. Roma pasal 4 ayat 24 dan 25. Ini yang tertulis di sana. Tetapi juga kepada kita yang kepadanya akan diperhitungkan jika kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Apa artinya itu? Perhatikan bahwa Yesus diserahkan untuk mati karena atau disebabkan oleh atau karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi Dia dibangkitkan dari kematian karena atau disebabkan oleh atau karena pembenaran kita. Dia diserahkan untuk mati karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dibangkitkan dari kematian ketika kita dibenarkan. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, ketika Allah menyatakan kita tidak bersalah lagi. Terima kasih Yesus. Ada yang berkata, ada yang mengajukan pertanyaan, kenapa Bapa di surga yang penuh kasih tega menyalibkan anaknya sendiri? Jawabannya sangat jelas, karena kebenarannya menuntut hal itu. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang berbuat dosa pasti akan mati. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi ini memberitahu kita bahwa meskipun Yesus tidak punya hutang, Dia tetap membayar hutang yang bukan miliknya. Karena kitalah yang punya hutang yang tidak mampu kita bayar. Inilah, temanku, ekspresi paling keras dari kebenaran Allah. Ketika Yesus naik ke kayu salib, Allah sedang menunjukkan kebenarannya. Dia berkata, inilah yang terjadi kalau kamu melanggar firman-Ku. Inilah harga yang harus dibayar. Syukurlah untuk Yesus. Sekarang, kami juga sudah sampaikan kepada Anda di siaran sebelumnya bahwa kebenaran adalah posisi hukum. Kebenaran itu bukan sebuah benda, bukan sesuatu yang bisa disentuh, bukan sesuatu yang bisa kita miliki hari ini, lalu hilang besok, bukan juga sesuatu yang bisa kita tumbuhi. Kita tidak menjadi lebih benar hanya karena semakin lama berjalan bersama Yesus. Faktanya, kamu nggak akan pernah menjadi lebih benar di hadapan Allah daripada saat pertama kali kamu menyerahkan hidupmu kepadanya. Alkitab menyatakan dalam Efesus 4:24, lebih lanjut bahwa kita telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Dengan kata lain, ini merujuk pada manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan, karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama udah berlalu, lihatlah, semuanya telah menjadi baru. Jadi ketika kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Allah menyatakan kamu tidak bersalah lagi. Allah menyatakan kamu benar. Dia memintamu untuk mengenakan manusia baru yang menurut Kristus diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kamu tidak akan pernah menjadi lebih benar di hadapan Allah daripada hari itu. Saat kamu menundukkan lutut, mengangkat tangan, membuka mulut, memanggilnya Tuhan, mengundangnya masuk, dan mulai mengikuti Yesus. Yesus adalah kebenaranmu. Alkitab menyatakan dalam kitab Korintus, saya percaya pasal 1 ayat 3, bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai hikmatmu, kebenaranmu, pengudusanmu, dan penebusanmu. Jadi dia adalah penebusmu, tapi dia juga adalah kebenaranmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Perhatiin baik-baik apa yang dikatakannya. Sebab dia telah menjadikannya berdosa karena kita, Dia yang tidak mengenal dosa, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Allah menjadikan Yesus berdosa untuk kita, menggantikan kita sebagai pengganti kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia, atau supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Ini sangat-sangat membebaskan. Ini sangat-sangat menguatkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Jika Anda terus membaca dan mengikuti ayat berikutnya, 2 Korintus pasal 6 ayat 1, Paulus melanjutkan dengan mengatakan, oleh karena itu, janganlah sia-siakan kasih karunia Allah ini. Perhatikan bahwa dia menyebut kebenaran itu sebagai kasih karunia Allah. Jika sesuatu disebut kasih karunia Allah, itu berarti kita tidak pantas menerimanya. Kita nggak bisa memperolehnya dengan usaha kita sendiri.
Kita jelas tidak pernah mendapatkannya atau pantas menerimanya, tetapi karena kasih-Nya, Dia memberikannya kepada kita. Setiap kali kita berpikir bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu, bahwa Tuhan berutang pada kita, bahwa kita telah membuatnya berutang, maka kita telah mengeluarkannya dari kasih karunia dan menggantinya dengan program berbuatan. Dan sayangnya, ada banyak orang yang hidup di zaman sekarang, seperti juga di zaman Yesus, yang berusaha membangun kebenaran mereka sendiri. Berpikir bahwa berdasarkan perilaku moral mereka, penampilan mereka yang baik, atau jasa-jasa mereka, Tuhan berutang pada mereka. Bahkan Roma pasal 11 ayat 35 menyatakan, siapa yang pernah memberi kepada Allah sehingga Allah harus membalasnya. Dengan kata lain, bagaimana mungkin kamu membuat Tuhan berutang padamu? Udah banyak yang mencoba melakukannya. Izinkan saya memberi contoh. Bayangkan pendeta Anda sedang berdiri di depan sana. Dia berdiri di balik mimbar pada minggu pagi, berkhotbah dengan sepenuh hati, berbicara tentang kasih Allah, berbicara tentang anugerah Allah. Dan tiba-tiba pintu belakang terbuka, lalu masuklah seorang wanita, seseorang yang kebetulan sedang berjalan di jalan, dan tertarik masuk oleh Roh Kudus. Ini adalah seseorang yang seumur hidupnya belum pernah menginjakkan kaki di gereja. Dia terikat dengan kecanduan alkohol dan narkoba. Dia juga berjuang melawan berbagai penyakit atau masalah di tubuhnya sendiri. Bahkan wanita ini buta pada salah satu matanya. Dia tuli di salah satu telinganya. Dia menderita radang sendi selama yang dia ingat. Dia berdiri di belakang pintu dengan penuh keheranan, mencoba memahami apa yang sedang dia lakukan di sana. Apa yang membawanya ke sana? Namun dia mendengar pendeta berkhotbah tentang kasih Allah dan anugerah Allah. Tiba-tiba, tanpa menunggu sampai kebaktian selesai, tanpa menunggu undangan untuk maju didoakan, dia langsung menuju ke altar. Dia berlari ke altar, jatuh berlutut, mengangkat tangannya ke udara dan berkata, "Tuhan, ampunilah aku. Aku adalah seorang pendosa. Aku belum pernah hidup untuk-Mu. Tuhan, aku membutuhkan-Mu. Masuklah ke dalam hidupku." Dan sebelum kamu sempat berkedip, kuasa Tuhan turun atas dirinya. Kuasa Tuhan memenuhi hatinya. Dia langsung dilahirkan kembali, diselamatin, dipenuhi Roh Kudus, mulai berbicara dalam bahasa roh. Mata yang buta langsung terbuka, telinga yang tuli tiba-tiba terbuka, dan radang sendi langsung hilang dari tubuhnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kebebasan dari rasa sakit di tubuhnya. Dan selama yang dia ingat, gereja pun langsung bergemuruh memuliakan Tuhan. Semua orang sangat antusias dengan peristiwa luar biasa yang terjadi di kebaktian mereka pagi minggu itu. Mereka mulai bersuka cita, mengucap syukur, dan memuji Tuhan atas hati yang diubahkan, hidup yang berubah, dan tubuh yang disembuhkan. Tapi, tidak semua orang merasakan antusiasme ini. Nggak semua orang sebersemangat orang-orang di sekitarnya. Di sini, duduk di barisan paling belakang, ada seorang saudari Kristen yang sudah lahir baru. Dia udah berada di gereja ini selama 25 tahun terakhir. Katanya, "Tuhan, aku tidak mengerti. Aku udah ke gereja ini 25 tahun. Aku selalu hadir ibadah dan memberi persembahan. Setiap kali kantong persembahan lewat, aku tidak pernah absen dari pertemuan doa. Kalau ada bantuan yang dibutuhin, aku selalu jadi orang pertama yang mengangkat tangan dan menawarkan diri. Aku tidak mengerti, Tuhan. Di sini aku duduk, juga menderita radang sendi di seluruh tubuhku. Aku punya katarak di kedua mataku. Aku memakai 2 alat bantu dengar. Aku tidak mengerti. Perempuan itu tuh pernah menjalani hidupnya untuk miyuh. Walau sehari pun, dia datang ke gereja, berjalan ke depan altar, dan engkau memberinya semuanya sekaligus. Dia disembuhin dalam sekejap mata. Tapi aku justru menderita luar biasa dengan rasa tidak nyaman ini. Masalah-masalah di tubuhku ini udah 25 tahun. Ini nggak adil. Kenapa bisa begitu? Baiklah, aku akan beritahu alasannya. Karena dia berpikir bahwa Tuhan berutang padanya. Dia berusaha mendapatkan kesembuhannya berdasarkan apa yang dia lakukan, berdasarkan perilaku moralnya. Dia pikir Tuhan berutang padanya. Dengan kata lain, setiap kali persembahan lewat, setiap kali dia pergi ke tempat doa, setiap kali dia datang ke gereja, setiap kali dia jadi relawan untuk kegiatan gereja, dia menganggap bahwa dia sedang mengumpulkan poin seperti frequent flyer di hadapan Tuhan, dan kapanpun dia butuh, dia bisa menukarkannya. Nah, ini bukanlah kasih karunia. Dia mengandalkan perbuatannya.
Sedangkan pengunjung baru yang maju ke altar ini bersandar pada kasih karunia Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tak layak dan tak mampu mengusahakannya sendiri." Tapi Tuhan tetap memberikannya kepadanya. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya. Bayangkan, minggu pagi pendeta berdiri dan berkata, "Saatnya kumpulkan persepuluhan dan persembahan. Yang butuh amplop persembahan, silahkan angkat tangan." Saat itu, kamu mulai menyikut tetanggamu. Kamu bilang, "Hey Bill, kamu punya kalkulatornya?" Bill menjawab, "Buat apa kamu butuh kalkulator?" "Ya, aku cuma butuh aja." Bill bilang, "Ya, aku nggak punya kalkulator, tapi kamu bisa pinjam smartphone-ku. Di smartphone-ku ada aplikasi kalkulator." "Oke, itu juga nggak apa-apa." Jadi kamu ambil smartphone itu, buka aplikasi kalkulator, lalu mulai menghitung. "Baiklah Tuhan, sekarang kalau aku masukkan $50 ke persembahan hari ini, berarti Tuhan berutang padaku 100 kali lipat 50 kali 100. Itu berarti Tuhan akan berutang padaku." Teman, siapa yang pernah memberi kepada Tuhan sehingga Tuhan harus membalasnya? Maksudmu, sekarang Tuhan jadi berutang padamu karena kamu jelas-jelas sudah menjalankan program berdasarkan perbuatan? Aku nggak mau dibayar berdasarkan apa yang aku lakuin, berdasarkan performaku, atau berdasarkan siapa diriku. Aku mau dibayar, atau lebih tepatnya, aku mau Tuhan memperlakukan aku berdasarkan apa yang Yesus lakukan. Saya nggak ingin mencalonkan diri berdasarkan rekam jejak saya. Saya ingin meneladani rekam jejak Yesus. Haleluya. Roma 3 ayat 21. Sekarang kebenaran dari Allah yang terlepas dari hukum Taurat telah dinyatakan, yang disaksikan oleh hukum Taurat dan para nabi. Kebenaran dari Allah datang melalui iman kepada Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Jadi syukur kepada Tuhan atas Yesus, syukur kepada Tuhan atas kebenaran. Dan selama kamu berakar dalam kebenaran, maka iblis tidak akan lagi bisa mengendalikan hidupmu dengan keras. Sekarang ini adalah satu lagi area yang sangat-sangat penting yang ingin saya bahas beberapa menit ke depan bersama kamu, yaitu di mana kebenaran tidak diajarkan di gereja, di mana kebenaran tidak diberitakan, musuh tampaknya cenderung untuk membangun markas di sana. Setiap kali kebenaran tidak diajarkan, orang-orang cenderung menjadi lebih sadar akan dosa-dosa mereka dan kegagalan masa lalu mereka. Ini membawa saya ke istilah berikut. Saya tidak tahu apakah kamu familiar dengan istilah ini, tapi ini disebut kesadaran dosa. Nah, kesadaran dosa adalah ketika kita terus-menerus menyadari kegagalan masa lalu kita, rasa bersalah, dosa, ketidaklayakan, rasa rendah diri, ketidakmampuan, dan penolakan. Dan sayangnya, kesadaran dosa datang bersamaan dengan kejatuhan manusia. Kalau kamu ingat, apa hal pertama yang dilakukan Adam dan Hawa begitu mereka berdosa dan tidak taat kepada Tuhan? Mereka merasa takut, jadi mereka pergi dan bersembunyi. Lihat, Adam dengan cepat kehilangan kesadaran akan Allah dan dia menjadi sadar diri. Ya, akar dari rasa takut adalah keterpisahan dari Tuhan. Dan ini terjadi karena kejatuhan manusia. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang akan saya katakan. Dosa melahirin dua hal dalam hidupmu. Dosa melahirkan rasa bersalah dan rasa rendah diri. Saat berdosa, aku merasa bersalah. Aku tahu aku telah meleset. Aku tahu aku melakukan hal yang salah atau mengatakan sesuatu yang tidak pantas, yang seharusnya nggak pernah diucapin. Dosa menghasilkan rasa bersalah, tapi juga menghasilkan rasa rendah diri. Itulah sebabnya Yohanes menulis kata-kata ini di 1 Yohanes. Dia menyatakan bahwa jika hati kita tidak menuduh atau menghukum kita, maka ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita punya kepercayaan diri karena kita menaati perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Namun ingat, kriteria atau syarat untuk memiliki tingkat kepercayaan diri seperti ini di ruang doa adalah hati kita tidak menuduh atau menghukum kita. Dan inilah yang dilahirkan oleh dosa. Dosa melahirkan rasa rendah diri. Dan sayangnya, inilah alasan utama mengapa orang merasa tidak cukup, inilah alasan utama mengapa orang tidak mendapatkan hasil dalam kehidupan doa mereka. Ini juga alasan utama mengapa orang Kristen terikat oleh iblis. Akibatnya, banyak orang mencoba berbagai cara untuk menenangkan hati nurani mereka.
Saya pikir kalau saya pergi ke gereja, kalau saya memberi uang persembahan, kalau saya berdoa sedikit lebih banyak, minggu ini baca beberapa pasal lagi, kalau saya berpuasa, kalau saya mungkin menahan diri dari kenikmatan tertentu yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk saya nikmati, saya pikir kalau saya lakukan semua ini, mungkin hati nurani saya akan tenang. Tidak, itu tidak akan berhasil. Itu namanya agama, itu namanya usaha sendiri. Kamu udah berjalan keluar dari kasih karunia dan kamu telah membuat program berdasarkan usaha sendiri. Saya kasih contoh, misalnya kalau kamu hidup di bawah perjanjian lama dan kamu berdosa, kamu tidak taat, kamu gagal, kamu meleset dari tujuan, yang terbaik yang tersedia di bawah perjanjian lama adalah skenario seperti ini. Kamu harus mencari korban persembahan lalu membawanya kepada imam. Imam itu akan mempersembahkan korban itu di hadapan Tuhan, lalu dosamu akan ditutupi, bukan dihapuskan, hanya ditutupi sementara. Itu hanya akan ditutupi. Ini mirip seperti ketika kamu kedatangan tamu di rumah pada Jumat malam. Seseorang mengambil segelas jus anggur, berjalan ke arah karpetmu, lalu tanpa sengaja tersandung sesuatu dan menumpahkan jus anggur ke seluruh lantai. Setelah mereka pulang, kamu melakukan segala cara dengan kemampuanmu untuk mencoba menghilangkan noda itu. Tapi sayangnya, noda itu tidak hilang-hilang. Yang paling bisa kamu lakukan adalah menutupi noda itu, mungkin dengan karpet kecil, dan berharap setidaknya itu bisa menutupi nodanya. Inilah yang terjadi. Di bawah perjanjian lama, korban hewan hanya bisa menutupi dosa, tapi nggak pernah benar-benar menghapusnya. Biar saya kasih contoh. Ibrani pasal 9, ayat 11-14 menyatakan demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal yang baik yang akan datang melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan buatan tangan manusia. Artinya bukan dari bangunan ini, juga bukan dengan darah kambing dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Ia masuk satu kali ke dalam tempat yang kudus setelah memperoleh penebusan yang kekal bagi kita. Jika darah ternak dan abu lembu menyucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus. Melalui roh kekal, ia mempersembahkan diri tanpa cacat kepada Allah untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia agar kita melayani Allah yang hidup. Syukurlah, karena di bawah perjanjian lama dosa selalu membayangi. Namun, kini darah Yesus membebaskan kita. Dengan kata lain, berapa kali kamu pernah melakukan kesalahan dan butuh waktu lama untuk bisa melupakannya? Butuh waktu cukup lama bagimu untuk bisa memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang rasanya memaafkan diri sendiri adalah salah satu hal tersulit dalam hidup. Saya tidak masalah memaafkan kamu, tapi sulit bagi saya untuk memaafkan diri sendiri karena saya tahu lebih baik. Saya tahu itu salah, tapi tetap aja saya melakukannya. Nah, berapa banyak dari kalian yang berharap bisa kembali dan menghapus beberapa hal? Hal-hal yang pernah kamu katakan dan lakukan di masa lalu, kamu tahu kamu tidak bisa. Apa yang sudah tertulis tetap tertulis, tapi syukurlah karena darah Yesus, dia membersihkan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Di bawah perjanjian lama, itu tidak berlaku seperti itu. Selalu ada pengingatan atas dosa-dosamu. Dosa-dosa itu selalu dihadirin setiap tahun. Mungkin butuh 6 bulan bagimu untuk bisa memaafkan diri sendiri, tapi pada hari pendamaian itu tetap ada pengingatan. Ibrani pasal 10 ayat 1-4 menyatakan sebab hukum Taurat yang hanya merupakan bayangan dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan gambaran yang sebenarnya tidak akan pernah dengan itu. Persembahan korban yang mereka lakukan setiap tahun tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang untuk beribadah. Sebab jika bisa, bukankah persembahan itu sudah berhenti dilakukan? Karena para penyembah setelah disucikan seharusnya tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Namun dalam korban-korban itu setiap tahun selalu ada pengingatan akan dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapus dosa-dosa. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengatasi kesalahan dan memaafkan diri sendiri, setiap tahun semuanya akan kembali mengungkir. Itulah yang terbaik di bawah perjanjian lama. Tapi syukurlah ada perjanjian baru. Syukur kepada Tuhan atas darah Yesus. Darah Yesus membersihkan, menyucikan hati nuranimu. Haleluya! Tuhan berfirman, dosa dan kejahatanmu tidak akan kuingat lagi. Dia melemparkan dosa-dosamu ke dalam lautan kelupaan. Dia memasang tanda, dilarang memancing di sana, dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk dan mengungkit masa lalumu.
Sekarang, iblis mungkin mencoba. Dia mungkin mencoba menunjukkan foto-foto masa lalumu. Tapi cukup katakan padanya, iblis itu udah dibawa darah. Aku udah diampuni. Aku udah benar di hadapan Tuhan seperti seharusnya karena darah Yesus. Ini membawa saya ke ayat Alkitab lainnya, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Inilah yang dikatakan Alkitab. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni kita dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan bahwa kita perlu berpartisipasi. Surat ini ditulis untuk orang-orang percaya. Berlawanan dengan kepercayaan umum atau apa yang mungkin telah beredar di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, Rasul menulis surat ini. Yohanes menulis surat ini, dan jelas dia juga menyertakan dirinya sendiri. Jika kita, termasuk saya, Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni kita dan menyucikan kita. Dia menyertakan dirinya sendiri dalam bagian ini dari segala kejahatan. Jadi, dia tidak sedang menulis kepada orang-orang berdosa. Rasul Yohanes, dia menulis kepada orang-orang kudus. Dia menulis kepada gereja. Dan saya ingin kamu perhatikan bahwa Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita. Jadi yang saya tangkap dari sini adalah bahwa kita perlu berpartisipasi. Kata mengaku berarti mengatakan hal yang sama. Atau setuju teman. Dengan kata lain, saya menyebut sesuatu apa adanya. Saya tidak mencoba menghindar, tapi justru saya mengambil tanggung jawab. Saya mengakui kesalahan saya. Saya tidak sekadar membuka mulut dan berkata, Tuhan, saya minta maaf. Kamu tahu, kalau saya berbuat salah, ampunilah saya. Nah, kata kalau itu bukan berarti mengakui. Saya secara terbuka menyatakan, Tuhan, saya telah gagal. Saya telah melanggar firman-Mu. Apa yang saya katakan itu salah. Cara saya bertindak itu salah. Tuhan, ampunilah saya dan tolong saya agar tidak mengarahkan hidup saya ke arah yang sama lagi. Amsal pasal 28 ayat 13 menyatakan, barang siapa menutupi dosanya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan mendapat belas kasihan. Jadi saya perlu terlibat dalam hal ini. Tuhan berkata bahwa jika saya jika saya mengakui kesalahan saya dan berkata, Tuhan, saya telah gagal. Ampunilah saya bertaubat. Saya berbalik dari arah itu. Lalu Tuhan berkata bahwa Dia setia dan adil untuk mengampuni kamu dan membersihkan kamu dari segala ketidakbenaran. Nah, itu menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Dan pertanyaannya adalah, apakah maksudmu kalau saya berbuat dosa sekarang, saya udah tidak benar lagi? Aku tidak berada dalam kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Melainkan aku adalah orang yang tidak benar. Bukan begitu maksudnya. Jika melihat konteks pembahasan kita di kitab Ibrani, apa akibat dosa? Hal itu menimbulkan rasa bersalah dan rasa rendah diri. Jadi, saat kita berbuat dosa, saat kita melanggar firman Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hal itu menimbulkan rasa bersalah. Hal itu menimbulkan perasaan tidak berharga. Dosa menimbulkan perasaan ditolak, perasaan tidak cukup layak. Tapi ingat, kebenaranmu sepenuhnya didasarkan dan ditegakkan atas karya salib, atas darah Yesus Kristus. Jadi ketika kamu mengakui dosamu, Dia setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikanmu. Dari perasaan tidak benar, dari perasaan tidak layak, yang dihasilkan oleh dosa dan kegagalan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sahabat, kamu adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Jangan biarkan siapapun, baik laki-laki, perempuan, maupun iblis, mengatakan hal yang berbeda padamu. Jika kamu mengenal Yesus dan telah menerimanya dalam hidupmu, maka kamu sudah benar di hadapan Allah. Tinggalkan pernah kurang dari itu. Jika kamu belum hidup benar di hadapan Tuhan, aku mendorongmu untuk kembali kepadanya hari ini. Izinin aku berdoa bersamamu. Waktu kita udah habis. Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran sahabat-sahabatku. Ingatkan mereka bahwa mereka sudah benar di hadapan-Mu sejak hari mereka diselamatkan. Dan dia akan pernah kurang dari itu. Terima kasih Bapa, karena Engkau menguatkan mereka saat ini dan menyucikan mereka dengan darah Yesus, serta meneguhkan langkah mereka bersama Allah. Dan tolonglah saudaraku dan saudariku untuk memerintah dalam hidup seperti seorang raja. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih banyak telah mengikuti siaran ini. Kamu pasti bisa. Melalui Kristus, kamu lebih dari sekadar seorang penakluk. Haleluya. Segala puji bagi Allah, Dia memberikan kemenangan kepadamu melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Ingatlah, Tuhan mengawasi firman-Nya. Dia mewujudkannya dalam hidupmu dan dalam situasimu.